Shalom kekasih Tuhan. Ya, kita kembali bertemu pada saat ini. Kita akan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan manusia rohani kita. Ya, sama seperti makanan, kita membutuhkannya setiap hari. Ya, itu menjadi makanan manusia jasmania kita, tapi firman Tuhan itu makanan manusia rohani kita yang kita membutuhkannya juga setiap hari. Ya, sebelumnya sama-sama kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus tinggal di dalamku, Yesus hidup di dalamku, dan ku ada dalammu, dan ku hidup dalammu selamanya. Ku ada untuk menyembahmu, ku ada untuk melakukan kehendak-Mu. Oh Yesusku, Kau batu karangku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak berarti tanpa-Mu, Yesusku. Hanya bagimu, ku ada hanya untuk-Mu selamanya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak berarti tanpa-Mu, Yesusku. Hanya bagimu, ku ada hanya untuk-Mu selamanya. Ku ada hanya bagimu, ku ada hanya untuk-Mu selamanya. Roh Kudus, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh dengan baik. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal dalam kami sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Ya, pujian yang barusan saya naikkan itu saya mendapatkan ketika saya mengadakan perenungan pribadi di hadapan Tuhan. Akhirnya saya menulis kata demi kata daripada pujian itu menjadi ungkapan hati saya di hadapan Tuhan, bahwa saya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tetapi ketika saya tinggal di dalam Tuhan, hidup saya menjadi berguna. Saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan ketenangan, saya merasakan surga dalam hidup saya. Puji Tuhan. Baik, tidak berlama-lama, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan bagi manusia rohani kita untuk kita terus bertumbuh, mendapatkan gizi yang terbaik, kita berfungsi bagi penggenapan rencana Tuhan. Ya, saat ini kita akan sama-sama membaca Yohanes 15 ayat 5-8. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku."
Nah, ini pernyataan langsung dari Tuhan Yesus, ya. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan saya, saudara juga adalah ranting-rantingnya. Ini sebuah perumpamaan, ya. Bagaimana saya dan saudara sebagai seorang murid Kristus, ya. Firman Tuhan berkata, saya dan saudara yang pertama harus melekat kepada Dia. Ya, sebagai murid Kristus, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita bukan melakukan ambisi kita sendiri. Kita sedang melakukan perintah dari Sang Guru Agung kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, melekat dengan Dia, hidup di dalam Dia, bergerak untuk Dia, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai seorang murid Kristus, yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kita harus melekat kepada Kristus. Sama seperti firman Tuhan tadi berkata, Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya." Dia adalah pokok, kita adalah ranting. Jadi saudaraku, sebagai seorang murid Kristus, yang pertama, ranting harus melekat kepada pokok anggur. Ya, tanpa dia melekat kepada pokok anggur, maka ranting tersebut akan mati. Jadi saudara, kata melekat itu sama dengan seseorang yang memiliki hubungan karib yang tidak terpisahkan. Paulus pernah berkata, dia berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi bukan lagi Paulusnya yang muncul, tetapi Kristus yang hidup. Bukan lagi Paulusnya yang hidup, bukan lagi egonya yang hidup, tetapi dia berkata, Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku, kalau kita berkata, saya melekat kepada Tuhan, seharusnya bukan lagi akunya, kepentinganku, urusanku, mauku, bukan lagi. Melainkan Kristuslah yang hidup di dalam saya dan saudara. Karena itu, bagaimana caranya untuk kita terus melekat kepada Tuhan? Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya, tetap berdoa setiap hari, bergaul karib dengan Dia. Tanya Tuhan, cari wajah Tuhan, sembah Tuhan pagi hari. Ya, firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, itu juga saudara yang harus kita bangun. Awali hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, utamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Dia pagi-pagi sekali. Ayo, jangan cari handphone lebih dahulu, ya. Jangan cari apa lagi. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Saudaraku, saya pribadi pun membangun kehidupan rohani saya, membangun keluarga rohani saya, untuk terus mengutamakan Tuhan. Jam 5 sampai jam 6 setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Karena saya menyadari bahwa saya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Keluarga rohani, gereja Tuhan, sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu, melekatlah dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu setiap hari, setiap waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana hidup sebagai murid Kristus? Bagaimana kehidupan kita sebagai murid Kristus? Yang pertama tadi kita harus terus melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berbuah bagi Kristus. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah. Karena ranting ketika dia terlepas dari pokok anggur, dia tidak bisa berbuah. Tapi ketika dia melekat dengan pokok anggur tersebut, ranting itu akan berbuah. Nah, Tuhan menghendaki kita sebagai muridnya, sebagai murid Kristus, kita harus menghasilkan buah. Buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada buah pertobatan, ya. Ada buah jiwa-jiwa, ada buah roh. Banyak buah yang boleh dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang lain dari hidup saya dan saudara.
Jadi sebagai murid Kristus, yang pertama terus melekat kepada Kristus, bangun keintiman dengan Dia, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa setiap waktu, berdoa setiap hari. Tesalonika 1 ayat 18 berkata, tetaplah berdoa. Yang kedua, berbuah bagi Kristus. Sebab kalau ranting itu tidak berbuah, firman Tuhan berkata dia akan dipotong. Jadi saudara, kehidupan saya dan saudara sebagai murid Kristus harus menghasilkan buah, harus berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ayo terus melekat kepada Kristus, berbuah bagi Kristus. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman kami timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Biar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami yang sakit mengalami kesembuhan. Kami yang lemah mengalami kekuatan. Karena kami melekat kepada sumber kesembuhan. Sumber kekuatan itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.